Hai. Welcome to back di PMI Kebumen Podcast. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman PMI Kebumen Podcast yang nonton kita lagi. Bosen ya? Nggak bosen dong. Hari ini kita lagi kedatangan bintang tamu. Kalau kemarin membahas dengan bintang tamu yang sudah senior gitu. Nah ini nih generasi muda nih, Gen Z banget gitu. Karena di sebelah saya ada menghadirkan bintang tamu yang spesial dari koordinator for Peace PMI Kabupaten Kebumen di tahun ini, di tahun 2024. Kita sambut ada Putri. Waduh, asli. Bacanya apa nih? Koordinator for Peace Kebumen. Kabupaten Kebumen. Wih, cakep. Ini gimana bisa dipanggil? Ini kemarin serahan dari angkatan atas. Oh, penyerahan. Iya. Oke, sebelum jauh ke sana Putri. Iya. Kelas berapa? Sekolah di mana? Bisa sampai di koordinator ini. Asal sekolahmu dari mana nih? Oke, asal sekolahku dari SMA Negeri 1 Kebumen, deket. Oh, sini Iya. Fransa ya, deket ya. Kalau rumah di Kebumen juga kah? Enggak. Kalau rumah tuh gimana? aku aslinya di Mirit, Kecamatan Mirit di selatan. Tapi karena aku sekarang sekolah di SMA 1 Kebumen, jadi aku kos nih, rumah kos di Jalan Tanimbar, Mbak. Wih, SMA udah ngekos ya. Udah jadi anak kos. Terus jadi merasa merantau nggak dari Mirit ke Kebumen? Mungkin ada sedikit merantau ya, karena jarang pulang. Nggak pernah pulang berarti? Weekend doang? Atau nggak juga? Tentu. Nggak mesti? Kalau ada kegiatan berarti nggak pulang. Itu aja sih kuncinya. Ini merantau orang nyari duit, ini mau nyari ilmu ya? Sekolah SMA kelas berapa nih? Kelas 11. Oh, kelas 11, berarti kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Kelas 2 SMA Semansa gitu. Asalnya dari Mirit, Mirit. gitu. Rumahnya asli Mirit juga gitu. Di sini ada ngekos gitu. Iya. Banyak gitu teman-teman yang ngekos. Sebenarnya karena sekarang sistemnya udah jadi zonasi ya Mbak, kebanyakan itu yang sekolah di SMA 1 ya yang deket-deket, tapi tetap ada beberapa anak-anak yang ngekos, paling sekitar setengahnya dari 70-an lah Mbak, kayak 30 ya ada 20-30 ngekos atau yang memang tinggal di rumah nenek kakeknya yang di sini, tapi rumah aslinya tuh jauh di sana gitu. Ya? Mencar, ada yang dari Karangsambung, ada yang dari Mirit, ada yang dari Ayah, Gombong, Ambal dan lain sebagainya, itu ada Mbak. Anak sekarang tuh udah ngekos ya. Dulu kan nggak jauh, pasti naik sepeda gitu kan, atau diantar gitu, dilaju gitu. Ya, anak sekarang udah ngekos ya. Gitu. Aku Putri kelas 11 di SMA 1 Kebumen dan sekarang menjadi koordinator for Peace. Asik. Luar biasa sekali. Pernah menyangka nggak jadi koordinator for Peace? Kalau dulu belum pernah. Kalau dulu belum. Terus semenjak mengenal For Peace, forumnya PMR nih, terus kayak punya niat aja gitu, punya niat buat ikut coba-coba. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Wah, ketagihan kan. Tapi kamu PMR sejak mula atau baru di SMA? Madya. Sejak Madya. Enggak dari dokter kecil ya? Iya, pernah dokter kecil. Betul. Kan? Pas biasanya gitu kan, anak PMR. SD gue dulu di Depok loh, Mbak. Oh ya? Iya, Jawa Barat. Depok, Jawa Barat? Iya. Lah kan Mirit. Pindah-pindah emang. Oh, nomaden gitu ya. Kayak orang dulu ya, nomaden pindah-pindah. Oh, di sana SD doang. Iya, di Depok. Balik lagi ke sini. Terus ke sini. Oh, oke. Dan dulu pernah dokter kecil gitu. Iya, Nah, sebelum Depok. jadi For Peace, SMP-mu di mana? Di SMP Negeri 2 Mirit. Oh, masih di Mirit. Mirit gitu ya. Baru masuk pindah ke SMA ini gitu. Kebumen. Ngomong-ngomong, setelah kamu jadi For Peace, jadi koordinator ini, pernah nggak atau kebayang, tadi kan nggak kebayang tuh, nggak mungkin nih orang biasa-biasa aja menjadi orang koordinator ya kan, prestasi apa yang pernah kamu raih gitu, nggak dalam bidang PMR deh, mungkin dari sekolah gitu atau dari non organisasi sekolah gitu. Kayaknya kemarin lihat profil biodatamu tuh yang waktu itu. Iya tuh Mbak. Inggrisnya kan bisa tuh. Belum terlalu sih Mbak. Iya tapi bisa kan gitu. Iya, waktu SD itu pernah ikut lomba berkisah agama. Iya. Itu tuh aku
berkisah Nabi Adam, alhamdulillahnya juara 3. Oh yes. Terus waktu SMP itu ikut beberapa lomba, tapi yang menang ya cuma berapa doang. Ya, Yang menang cuma berapa? Berarti ada tuh. iya, waktu itu ikut lomba menulis puisi. Menulis puisi. Ya, itu masuk ke yang waktu gerakan literasi, itu masuk ke 100 besar di Kebumen. Itu karena kumpulan karya sih, Mbak, terus dibukukan. Terus juga menulis lagi itu nulis apa namanya? Asal-usul desa. Aku angkat asal-usul desa di kecamatanku. Waktu itu asal-usul desa Siti Bentar. Itu juga masuk nominasi 20 besar tapi belum dapet juara. Tapi udah masuk nominasi ya. Terus apa lagi ya, Mbak? Waktu SMP ikut OSN juga tapi belum tapi udah masuk OSN itu. iya, di sekolah tapi tingkatnya. Apalagi ya, Mbak? SMA ini baru masuk. Oh iya, SMP juga aku ikut beberapa kegiatan-kegiatan PMR, cuma bukan yang perlombaannya sih, Mbak. Belum sempat perlombaannya, cuma waktu itu digantikan karena ikut lomba yang lain juga. Terus waktu kalau di SMA ini aku waktu awal kelas 10, waktu semester 1 aku ikut lomba debat bahasa Indonesia. Itu yang tingkat kabupaten, langsung tingkat provinsi, tapi itu juga karena itu kan seleksi dari pendidikannya itu, dinas pendidikannya itu langsung ke provinsi. Jadi semuanya tuh ikut semua sekolah, bukan di seleksi kabupaten dulu. Itu lombanya tuh secara online gitu, Mbak. Tapi belum itu juga. Nah, habis itu lomba lagi, debat lagi. Itu kemarin dalam rangka acaranya HIV. Itu alhamdulillah dapat juara 3. Habis itu lomba lagi, debat lagi. Itu debat ya. Itu baru pas aja. Itu dapat juara 1 alhamdulillah. Kemarin acara apa namanya? HUT-nya Unimuga. Iya. Fesgo ya waktu itu. Oke. Wih, ternyata banyak juga prestasinya ya. Pantas ini jadi koordinator Warpace itu. Tadi kan nggak expect ya sama sekali, nggak pernah kebayang kan jadi koordinator dulunya, terus sekarang menjadi koordinator. Awal mulanya gimana sih, kamu ditunjuk atau langsung ada delegasi dari sekolah, proses atau sama anggota PMR lain gimana, atau home pimpa gitu sama anggota PMR gitu sehingga kamu terpilih gitu, atau pada saat pelaksanaan apa gitu sehingga kamu terpilih jadi koordinator Warpace? Ya. Jadi waktu itu karena waktu awal kelas 11 ya, Mbak, itu posisinya waktu mau pemilihan koordinator Warpace ini, itu dari angkatan atasku itu mengirimkan poster ini terkait rekrutmen Warpace. Nah kebetulan itu juga beliau itu salah satu pengurusnya juga, pengurus intinya, terus kayak nawarin ke kita, ayo siapa yang mau ikut, harus ada yang mewakili, satu putra satu putri, seperti itu. Nah kemudian kayak teman-temanku tuh belum ada yang minat sama sekali mau ikut Warpace, karena memang mungkin ya itu berawal dari ketidaktahuan apa itu Warpace, dan juga belum tahu juga kegiatannya ada apa karena belum dijelaskan juga dari angkatan atasku. Terus aku cari tahu, sudah aku coba buat kayak, ayo teman-teman, ini siapa yang mau ikut ini sepertinya seru loh, ajak gitu. Iya, ajak. Terus karena aku kan lagi waktu itu lagi fokus buat lomba debat juga, bersamaan sama lomba debat juga, jadi aku mau maju mundur gitu, Mbak. Takutnya bentrokan kan nanti malah jadi terus gitu. Terus aku coba tawarin tapi tetap belum ada yang mau minat. Terus akhirnya aku sebenarnya minat sih, Mbak, karena aku di sekolah lumayan suka banget sama kegiatan kepala merahan di sekolah, dari PMR, SMA. Terus aku juga kayak ngerasa di kegiatan PMR tuh seru banget, bisa menambah relasi gitu loh, Mbak. Bener. Di SMP tuh aku sebelumnya kan belum kenal, terus jadi kenal, di SMA ketemu lagi, terus jadi kayak aku rasa, wah jadi ini bener-bener bermanfaat nih buat ningkatin relasi. Ya akhirnya karena belum ada sama sekali, akhirnya ditanya juga sama angkatan atas jadinya bagaimana, ya akhirnya aku yang maju sama teman-teman. Akhirnya maju sama temanku satunya lagi laki-laki. Pasangan berarti ya, harus ada cowok kan, laki-laki cewek. Terus kemudian ikut pemilihan atau pada saat acara apa gitu waktu pemilihan Warpace itu? Bareng sama event apa gitu? Sebenarnya berbarengan, Mbak. Ada bareng sama yang debat, terus juga kemarin ikut duta genre juga, sama ini pas pemilihan koordinator, tapi berbeda tanggalnya. Jadi misal 1 bulan itu kegiatannya hari ini, misal lagi kegiatannya genre, besoknya itu latihannya debat, terus hari minggunya itu kegiatan Warpace. Jadi berurutan terus gitu. Tapi kamu ikutin semuanya itu ya, sama teman cowokmu itu yang cowok yang cowok itu gitu. Waktu awal jadi ikut mendaftarkan ini,
mungkin akan ada beberapa seleksi gitu ya. Iya. Iya. Atau bahkan sampai ke wawancara gitu. Deg-degan nggak? Atau aduh ternyata begini tesnya gitu, bisa nggak ya gitu, gitu. Ada rasa kayak gitu nggak? Ada sih pasti, Mbak. Setiap orang Iya, pasti punya deg-degan, tapi gimana cara mengatasinya, terus ya gimana cara kita biar tenang gitu, Mbak. Waktu itu berarti gimana ya tesnya? Ada tesnya kan ya? Iya, ada Ya. tesnya. Pertama itu kita ada tes apa namanya, biodata, Mbak. Oke. Jadi nanti profilnya Profilnya, itu iya. ada nama, alamat dan lain sebagainya, terus ada prestasi sama kegiatan yang pernah diikuti. Itu dibuat jadi satu. Terus juga yang pertama itu adalah seleksi form pakai Google Form. Isi nama, asal unit, Yes. terus juga tujuannya apa ikut ini for peace, apa terus harapannya nanti gimana. Terus ada visi misi juga, ikut for peace nanti mau seperti apa visi misinya. Terus apa lagi, foto diri juga. Itu pas pertama itu yang biodata, formulir diri. Terus kemudian juga kita upload video perkenalan juga, nama, visi misi, terus hobi, bakat, minat, terus harapannya ikut for peace apa, diupload di media sosial Instagram. Nanti kita post, ada captionnya, terus juga nanti ada posting foto, ada Twibonya sudah disediakan. Nanti di captionnya itu ada visi misi kita juga, kayak gitu, Mbak. Itu yang pertama sebelum seleksi tes tertulis atau uji apa ya, Mbak, namanya, uji materinya. Uji kompetensi ya, betul. Uji kompetensi itu harinya berbeda sih, Mbak. Jadi ada jangka waktunya dari tanggal sekian sampai sekian, tuh sekitar seminggu sampai 2 minggu itu buat kita nyiapin berkas-berkas tadi, yang formulir diri, terus yang upload video di Instagram sama foto itu. Terus setelah itu ada tanggal berikutnya lagi, aku lupa tanggal spesifiknya. Intinya antara Juli sampai Agustus itu ada tes tertulisnya juga, tapi lewatnya quizzes, tes kompetensi lah, pengetahuan. Tes pengetahuan itu diawasi menggunakan Google Meet dari panitia angkatan atas. Itu nanti ya kita mengerjakan soal-soal seperti biasa pakai 2 device, mengerjakan sudah selesai. Nah, nanti dari hasil yang pengetahuan itu sebenarnya kemarin dijelaskan kalau hasil 20 besar itu tuh bukan hanya dari pengetahuan, tapi dari yang sebelum-sebelumnya, dari yang video itu ya, gitu terus yang formulir, visi misi dan lain sebagainya. Itu nanti diambil 20 besar. Nah, 20 besar ini yang ikut ke PMI sini buat wawancara. Kemarin wawancaranya itu di SMP 1 Kebumen. Sekaligus acaranya bersamaan dengan Youth Camp. Youth Camp MR Madya dan Wira Kabupaten Kebumen. Itu kemarin sekalian. Acaranya 2 hari. Nginepnya semalam kemarin, Mbak, di SMP 1. Dari sore kita kayak pertamanya tuh kegiatannya sharing-sharing aja, kayak santai-santai aja. Terus kayak aku sampai kelupaan mau nyiapin buat wawancara. Terus kayak udah terlalu asik ngobrol sama teman-teman yang lain, berbagi cerita soalnya dari beberapa unit gitu, Mbak. Ada dari ini itu dan sebagainya, cerita-cerita, di PMR sekolahku tuh kegiatannya gini, terus kemarin ada keseruan apa atau ada kegiatan apa aja. Jadi kayak udah terlanjur asik, terus keburu malam sampai waktunya itu pas wawancara. Itu tuh aku belum siap karena sebelum aku wawancara itu aku habis banget latihan debat. Sebelum aku ke SMP 1. Iya, jadi aku belum siapin apa-apa. So, kayak wah, ini gimana? Terus siap gak siap gitu ya? Aku agak deg-degan di situ, Mbak, kayak wah, gimana nih kalau diwawancara, terus aku kayak jawabannya bingung gimana kan. Tapi ya anggapnya kayak seleksi biasanya kalau organisasi aja. Terus kayak ya berusaha tenang, terus tibalah aku diwawancara. Tapi waktu itu kedapatannya aku bagian paling malam, Mbak. Karena paling pertama ya? Iya, paling pertama. Karena aku tuh ngelis pertama di grup, aku paling akhir di wawancaranya. Jadi gak expect kalau ternyata paling akhir. Ya, terus aku di paling sampai udah ngantuk banget, tuh selesai sampai jam 10, Mbak. 10 malam baru selesai. Baru kamu selesai wawancara? Aku terakhir, tapi habis itu sama anak-anak yang ikut youth camp juga. Jadi dia ikut seleksi sekaligus youth camp. Mereka tuh belakangan. Aku sebelumnya mereka. Itu udah ngantuk banget posisinya. Terus ditanya, dan tapi masih connect kan kalau gitu. yang wawancara juga udah ngantuk semua, udah muka-mukanya tuh udah capek-capek semua banget. Aku juga kayak gitu. Terus akhirnya ya udah diwawancara. Ya alhamdulillah udah selesai. Habis itu lanjut tidur.
langsung pemilihan nggak pada saat hari itu atau hari setelahnya? Malam kan itu Mbak, Iya, itu malam dulu. selesai itu jam 10. Paginya itu kan memang rangkaiannya itu akan disebutkan 5 besar, 5 dari terbaik 20 gitu besar, ya. 5 besar. Tapi esokan harinya ya kemudian diumumkan, tapi yang diumumkan itu kemarin hanya 4 besar. Ya, kemudian aku Setelah salah 4 besar diumumin, Iya. terus diapain lagi nih 4 orang ini? di ditanya-tanya Mbak. Ditanya-tanya terus, diwawancara di depan teman-teman yang lain, jadi berorasi gitu Mbak. Oh Di iya, kelas. kayak ini ya, kayak Ada gitu. pembina juga, ya. Oh. Kayak gitu. Ditanya sih, ada beberapa pertanyaan, terus mungkin ada problem solving dan sebagainya. Itu ya, terus kita menjawab secara bergantian atau siapa duluan yang mau jawab lebih cepat kayak gitu Mbak. Terus juga ada pertanyaan bahasa Inggris karena Forbes juga kan harus mengutamakan bahasa Inggrisnya nih, karena kan tingkatannya tuh sampai nasional, terus bahkan nanti bisa mewakili sampai internasional. Jadi itulah yang dicari sebenarnya Mbak. Yaitu ditanya-tanya, terus dari 4 itu habis itu dilakukan voting dari teman-teman yang mendengar orasi kita, dari kakak-kakak panitia juga ikut voting. Kayak pemilu ya? Iya, betul seperti itu. Kayak pemilu. Iya. Terus di voting, paling banyak berarti udah ya? Iya, terus di umumin paling banyak, ya terus jadi gitu. Jadi orang-orang milih juga nggak asal milih, karena kita udah melihat dulu debatnya 4 kandidat ini gitu ya. Iya. 4 sama kamu kan? Iya, 4 sama. Akhirnya kamu voting paling banyak. Iya, gitu ya. Berapa itu jumlah voting, ingat nggak? Aduh. Berapa ya Mbak? Aduh, nggak ingat. Ya berarti emang udah paling banyak kan. Terus akhirnya kamu terpilih gitu. Oh gitu. Lumayan ini ya, struggle juga ya. Iya. Ya, udah dari nyiapin video sampai harus wawancara, sampai uji. Terus lagi ada kegiatan lain juga gitu sama Mbak juga. Kayak aku bagi waktunya, ya oke. Kayak yang penting aku ya berusaha lakuin yang terbaik. Kalau nanti belum waktunya atau belum buat aku, ya aku nggak apa-apa sih Mbak sebenarnya kayak gitu. Pada saat debat kamu merasa ada feeling nggak? Kayaknya gue dapet voting yang paling banyak gitu nggak? Tapi debat itu setelah itunya Mbak, setelah pemilihan ininya, koordinatornya. Bukan sebelum lomba. Itu latihan terus. Iya, sebelum voting. Sebelum itu latihan terus, lomba itu setelahnya. Kamu udah feeling nggak? Gue bakalan dapet gitu, jadi koordinator Forbes gitu? Iya. Enggak. Karena aku kan sebenarnya belum tahu banget teman-teman tuh kayak apa. Ya siapa tahu mungkin teman-teman lain ada yang mungkin punya jauh lebih ya. Kan kita nggak ada yang tahu ya Mbak. Ternyata kalau misalnya di depan kita memang belum nunjukin, tapi nanti pas udah saatnya dia tampil itu memang wah ternyata ini. Jadi aku kayak ya udah, yang penting aku bisa ngasih yang terbaik aja, sama apa yang aku ucapin itu memang yang aku ingin harapkan atau yang memang aku tujuanku itu. Akhirnya terpilih ya. Udah berapa bulan sejak terpilih? Jadi Agustus. September, Oktober. Dua menuju 3 bulan ya. Iya. Udah ada program kerja yang tersusun. Sudah. Apa program kerja Putri untuk ya ini program kerja yang kita rancang bersama sama teman-teman pengurus lainnya juga. Itu sebenarnya lumayan banyak sih Mbak, cuma ini mungkin akan aku sebutin beberapa yang memang lumayan besar aja. Untuk program kerja itu kita punya program kerja untuk membuat konten edukasi di media sosial, terutama media sosialnya Forbes Kebumen. Oh ya, ada medsosnya ya? Iya ada. Boleh follow. Di follow. Kami lagi pengen cari followers biar banyak. Gak usah dulu ya. Ya jangan. Biar nanti yang lihat benar-benar orang-orang yang mau cari manfaatnya di situ. Organik bro. Jadi ada program bikin konten edukasi di media sosial di IG-nya Forbes. Itu diupload setiap akhir bulan. Mengenai apa nih edukasinya? Terkait kepala merahan, terus juga kesehatan sama isu-isu remaja sekarang. Ya karena sebenarnya awalnya tuh bermula dari aku ngeliat teman-teman yang memang, dan termasuk aku juga sih Mbak, yang nggak bisa lepas dari namanya gadget. Iyalah, pasti sekarang sudah hampir jadi tidur aja nyekrol TikTok gitu kan. Udah hampir jadi kebutuhan primer itu HP ya Mbak. Bener. Pasti dibawa kemana-mana. Dan karena mungkin sekarang banyak anak-anak yang memang udah banyak aktivitas dan sebagainya, nah kita berusaha buat nyebarin edukasi lewat media sosial, yang dimana nanti mereka bisa ngeliat di situ kapan aja. Dan juga misal mereka tuh ngeliat itu bukan hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat, tapi ada manfaatnya juga loh kalau bermedia sosial itu. Itu tiap bulan? Iya, setiap akhir bulan. Akhir bulan kamu produksi. Itu nanti temanya itu beda-beda setiap akhir bulannya. Nanti
kami kan dibagi tugasnya bergantian setiap bulan. Itu kontennya ada berupa poster, kalau nggak infografis, kalau nggak video edukasi, dan juga ada rencana buat Q&A. Jadi nanti ada tanya jawab, mungkin teman-teman yang follow IG Forpis itu mau tanya tentang Forpis, tentang PMR dan lain sebagainya, nanti kita jawab di sana. Sama aja kayak ngasih edukasi buat teman-teman lainnya yang nge-follow akun Forpis kayak gitu. Kamu koordinir teman-teman yang lain tuh untuk produksi konten Iya. itu. Oke. Udah terlaksana belum? Sudah. Kemarin udah sudah ada 2 konten. Karena kan udah 2 bulan nih. Iya. Jadi akhir bulan harusnya sudah ada ada 2 2 konten konten. gitu. Iya. Konten yang pertama apa? Kemarin ada terkait Kenapa? kesehatan mental. Apa Itu tuh? awal banget fresh itu poster. Mental banget gak sih ya? Iya, karena Kenapa mental? aduh itu mungkin berat belakang dari yang membuat kali ya. Karena tugasnya Kamu juga- nih idenya bukan aku. kan? Ya, gitu. Terus konten yang kedua apa? Yang kedua kemarin terkait anemia, Oh, nih. berkaitan sama tablet darah. Iya. Produksinya apa? Video? Video. Oh, video. Iya. Emang iya? Iya, video. Apa? Belum lihat Lupa ya? Ayo lihat Mbak. Nanti tayangin di sini boleh. Oke, udah 2 konten yang terproduksi gitu ya. Selain itu program yang lain ada lagi? Program yang lain tuh ada Forpis Goes to School. Wow. Ke sekolah. Iya, Forpis. Iya lah, ke pusat sekolah. pasar gitu. Ke sekolah nih. Mau ngapain? Apa yang mau dilakukan Forpis ke sekolah? Ini, ayo. Iya. Jadi kami kan sebagai Forpis ini kan sebagai organisasi yang mewadahi PMR gitu Mbak. Dan nanti kami ini datang ke sekolah-sekolah mau mengenalkan apa itu Forpis dulu. Sebelum kami mengenalkan atau mengedukasi yang lain-lainnya, sebelum berbagi aja sih Mbak, karena Biar kan kenalan dulu gitu kenalan ya. dulu sama apa itu Forpis. Nanti ada tahapannya. Di bulan ke ini itu apa dulu, dan nanti di bulan keberapa lagi kita mulai Forpis Go to School lagi, nanti materinya apa kayak gitu. Yang pertama kita programnya untuk kenalan dulu tuh apa itu Forpis, karena sebenarnya aku ngelihat dari pengalamanku sendiri itu banyak teman-teman aku, termasuk tadi yang sebelum pemilihan itu teman-teman sekolah aku tuh belum kenal apa itu Forpis. Ya, nggak tahu Forpis Iya, apa belum ya, tahu itu gitu Forpis kan. apa. Terus teman-temanku yang memang suka PMR juga baru tahu Forpis setelah aku kemarin jadi koordinator, karena kan di post di media sosial. Iya. Terus jadi Iya, pada tahu iya. gitu, Putri selamat ya kayak gitu. Forpis gitu kan. Forpis. Padahal nggak tahu gitu Iya. kan harus apa. Forpis itu apa? Terus ada yang bilang, oh PMR ada organisasinya ya kayak gitu. Terus ya itu sih Mbak, aku pengen banget ngenalin Forpis ini ke teman-teman yang lainnya, terutama buat PMR yang udah ada di sekolah, biar tahu tuh Forpis apa, terutama buat kayak mula terus madya yang menuju nanti di masa wiranya, Wira. mereka yang akan melanjutkan kepengurusan Forpis ini. Jadi sebelum mereka di Wira, mereka udah tahu Iya, Forpis dikenalkan nih. dulu. Dikenalkan dulu gitu. Terus ngelihat kegiatan-kegiatan kita ada apa aja sih nanti kayak gitu. Jadi nanti ada materinya tersendiri gitu yang akan di go show ke sekolah-sekolah Iya. gitu. Rencana setiap minggu kah, setiap bulan, Iya. atau setiap hari? Waduh. Kayaknya kalau setiap hari Atau gimana? nih rencanamu? Ya, kalau untuk itu insya Allah akan mulai dilaksanakan berkaitan ini, entah nanti di akhir tahun atau di awal tahun. Kami mau menyesuaikan sama nanti anak-anak masuk sekolahnya kapan, nanti waktu tepatnya kapan. Terutama kami mau mengajak kolaborasi sama PMR di sekolahnya. Yang ada di sekolahnya gitu. Kami ajak dulu koordinasi dulu, kolaborasi sama mereka PMR-nya. Nanti kita adakan bersama acaranya. Jadi bukan cuma kita aja, tapi kita juga bareng-bareng sama mereka. Kayak ya kolaborasi kerjasama gitu. Jadi ya nanti bareng-bareng ke sana itu untuk pelaksanaannya yaitu sekitar di awal tahun, kalau nggak di akhir tahun. Tapi kalau akhir tahun mungkin nanti banyak kayak ada agenda penilaian akhir semester dan juga liburan. Ya biasanya Iya. liburan sekolah ya. Nanti rencananya mungkin di awal tahun Mbak. Nanti kami mulai ke sekolah-sekolah yang dekat dulu. Baru sebenarnya kita tuh Dekat mana nih? Dekat laut, dekat gunung, dekat mana? dekat kota. Dekat kota. Dekat Oke, kota dulu. sentralisnya dulu gitu. Tapi ke Madianya. Oh. Karena kan kalau Wira kan kita pengurusnya sudah Wira nih. Iya. Dan kalau untuk menyebarkan informasi tentang Forpis, ya kita bisa lewat link atau lewat dan sebagainya di Instagram juga sudah saling memfollow. Cuma di Madianya aku masih melihat kurang yang mengenal Forpis gitu. Nanti aku pengen coba buat ngenalin Forpis ini ke teman-teman Madya yang deket dulu. Baru nanti ketika memang sudah, wah ini programnya sudah oke, dan kan kita berproses ya Mbak, karena ini baru banget, fresh banget program ini. Iya, Belum kan? dilaksanain Iya, betul. sebelumnya. Iya. Nanti setelah itu kita coba buat masuk ke daerah-daerah yang jauh dari kota. Oh, jadi
mulai dulu nih dari kota dulu. Santris, baru kamu menyebar Iya begitu. meluas gitu. Mantap juga ya. Go show pakai apa nih? Sepeda, Pakai motor. Sepeda motor. Iya. Oke, jadi udah ada 2 program besar nih yang rencana gitu ya di program kamu. Ada lagi kah? Masih ada lagi. Oh, apa? Apa nih? Itu nanti ada rencananya ada kegiatan gathering bersama sama ketua-ketua PMR di Kabupaten Kebumen, Wira terutama, biar kita saling mengenal dulu. Biar kita bisa kalau memang kan Forpis ini kan tujuannya untuk mewadahi aspirasi mereka. Yes. Gimana caranya kita mewadahi aspirasi tapi kalau kita belum kenal atau kita belum tahu ini orangnya siapa Gampang ya. dan belum ada komunikasi sama sekali, itu kan bakal susah. Kalau mau teman-teman itu mungkin mau ada yang curhat, mau ada yang ngasih saran dan lain sebagainya, itu kan susah juga kalau misalkan belum ada bangun hubungan satu sama lain. Itu kita punya program itu buat ngumpulin mereka itu nanti jadi satu, dan juga sekaligus kita ajak buat aksi bersih bersama dan juga melakukan penanaman pohon. Nah, kita juga peduli untuk aksi lingkungan, buat peduli iklim. Nanti kita aksi pohonnya itu apa? Itu nanti rencananya adalah pohon bakau, mangrove. Karena kan kita kan Kabupaten Kebumen yang berada di dekat letaknya pesisir nih. Yes. Kita pengen juga selain kita bermanfaat buat lingkungan tapi juga buat alam. Sama aja ya, Mbak, lingkungan dan alam. Lingkungan alam, iya. Maksudnya lingkungan itu lingkungan, iya bumi. Maksudnya lingkungan itu lingkungan yang kayak sampah-sampah dan kalau misalnya alam itu buat kayak laut, buat mencegah nanti adanya abrasi di laut, juga buat sekaligus menghijaukan bumi ini kayak gitu. Yes. Sebenarnya selain itu Go juga green ya. Iya, go green. Jadi sama-sama kerjasama kayak menanam kan idealnya tuh sama kata-kata sama. Aku keinget kalau ada menanam itu pasti ada kerjasama di situ. Yeah. Karena nggak mungkin kita nanam tuh tanpa bantuan orang lain. Misal kita mau butuh bibitnya aja, itu pasti butuh bantuan dari orang lain. Dari sebelumnya tuh berproses dari masih biji, bertumbuh jadi bibit, terus jadi tanaman, itu kan berkembang. Itu kayak ya salah satu tujuanku itu kayak yang menjadi menandakan kayak kita sebagai Forpis itu nanti ya bermulai dari kecil dulu, terus berkembang filosofimu dari situ gitu. Terus nanti berkembang seperti pohon kayak gitu yang kita tanam itu di pesisir itu kayak gitu. Jadi mulai bertumbuh dari biji dulu. Jadi makanya kamu ada proker ngenalin Go Show ini ke sekolah, makanya itu ya dari bibit dulu. Mereka paham dulu, kenal dulu, baru kita kembang ke atas, ke samping. Oke, ada lagi kah programnya? Ya, ada lagi. Masih ada lagi. Masih ada. Banyak juga ya udah programnya ya. Banyak gitu. Kemarin juga apa udah lagi nih? Udah ada program yang terlaksana, itu ada Danus Forpis. Apa tuh? Kata Danus tuh kayak terkenalnya dana usaha ya, Mbak. Iya, dana usaha. Ngapain nih? Iya. Kami itu bikin makanan, minuman, terus buat dijual ke teman-teman atau ke sekitar. Itu kami buat cari dana awal buat rencana kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi kita cari dulu nih alternatif dana buat kita mau berusaha mandiri buat cari dana, nanti kita buat kegiatan-kegiatan besar yang mau kita laksanain kayak gitu, Mbak. Nah, tujuan selain itu kan pasti kalau misalnya ada kegiatan bikin kayak gitu kan nanti juga nambah keterampilan dari individu masing-masing, nggak cuma dari koordinatornya, juga dari teman-teman yang lain juga yang berpartisipasi. Karena tujuan awal kita itu bersama-sama pengen banget selain kita bermanfaat buat orang-orang sekitar, kita juga bisa ngembangin diri kita juga gitu. Jadi bisa ada potensi gali potensi kayak gitu. Ya intinya tujuan utamanya ya untuk meningkatkan potensi, terus juga buat melatih diri buat berkomunikasi sama pihak luar, buat kayak kita kan butuh iklan itu kan nanti kan latih diri buat gimana caranya biar bisa orang lain itu tertarik sama kita. Jadi kita terapkan juga ke gimana nanti kita go show-nya, bangun komunikasi, bagaimana cara bikin orang tertarik, sosialisasi, terus juga dari Danus Forpis ini bikin makanan juga tambah gimana kok itu jadi bisa bikin ini, nanti dari dananya itu bisa bermanfaat buat kita pakai di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke. Ini sudah mulai kah? Udah kemarin. Apa yang kamu bikin? Kemarin sama anak-anak ya? Kemarin tuh ada 4 produk. Apa itu aja? Ada dimsum, terus ada kayak jadi jualan gitu, Mbak. Nggak apa-apa, ini karyanya. Ada makanan deh. Ada pisang keju. Risol ada nggak? Risol mayo, Mbak. Iya. belum. Terus apa lagi? Terus ada mango sticky rice. Oh iya. Sama kemarin satunya apa lagi ya? Makanan juga atau terus minuman?
dessert sih Mbak. Oh, dessert. Jadi kita cari makanan yang memang anak-anak sekarang lagi suka. Tren-trennya zaman sekarang kan biar teman-teman tuh pada Iya, tertarik iya, mau bener. beli gitu. Orang kenalnya dimsum sih Iya. ya, bukan kenalnya kue lapis. Ini anak-anak berarti bikin makanan itu. bikin. Gimana? Di rumah salah satu Oh, rumah salah satu anggota Perpis gitu. pengurus. Iya. Terus dijualnya kemana? Dijualnya ke teman-teman pakai sistemnya itu COD. Jadi pre-order dulu. Kita posting poster dulu. Nanti kalau udah dia yang pesen, kita bikinin baru kita anterin. Karena kalau nggak seperti itu, takutnya kita udah stok banyak malah kebuang-buang, nggak bermanfaat. Bisa malah. juga ya bisnis dagang kayak gini ya. tapi tidak ada ini bukan melihat dagang atau bisnisnya Iya. ya, cuman manajemennya bagus ini gitu. Jualannya marketnya bagus gitu. Itu udah terlaksana berapa kali? kemarin Baru sekali. Mau nyoba lagi waktunya kapan? Mau join dong gitu. sebelum kalau besok mau ada kegiatan besar lagi ya pasti kita bikin lagi buat nanti dasar dananya buat nanti. Dari open yang pertama ini ada keuntungan memang di sana. Iya alhamdulillah Itu ada. walaupun sedikit Ya, karena baru di kita awal nggak bicara sedikit atau besar Iya. gitu. Ada gitu. ada baru di awal. Akan digunakan kemana rencana? Keuntungan benefit Sekarang untuk itu? masuk ke kas dulu. Oh, ke kas Besok kalau udah Perpis. ya pas mau pelaksanaan kegiatan Kegiatan program baru. berjalan baru nanti kita ya gunakan di situ. Bagus nih, menarik. Bikin lagi yuk, Iya, masuk besok bikin lagi. Oke, ada lagi program yang lain itu kayaknya keren-keren ya. Ini seperti sudah banyak. Iya masih ada lagi Mbak. Ada lagi, apa lagi yang bisa Jadi di-share? tentunya Forpis ini kan setiap tahun ada reorganisasi. Ya, reor. Pasti ada reor dan juga ada upgrading. Reorganisasi untuk menggantikan kepengurusan, nanti upgrading kita program kerja kita laksanakan untuk meningkatkan kapasitas calon pengurus selanjutnya. Biar nggak Nanti- kaget kayak kamu ya, gitu. Aduh. Tapi kemarin juga udah sempat ada upgrading walau sehari. Iya. Walaupun sehari. Tapi ya alhamdulillah Jadi jadi belajar ada dari situ gambaran. akhirnya kamu mempersiapkan untuk upgrading ke Besok pengurusan mungkin, selanjutnya gitu. Oke. Ini di masa akhir kamu. Iya di masa Oke, akhir. besok. Selain itu juga ada nanti ya di hari PMR kita spesial hari PMR kita tentunya sih. Tanggal berapa, guys? Ayo tanggal berapa? Ya, nanti- 1 Maret bukan sih? Iya, Iya, kita- iya. Jadi besok nanti ada Apa? adalah besok ya. Jangan dibocorin ya, nggak boleh. Nanti dulu tunggu hari PMR tanggal berapa Mas Rian? 1 Maret kan? Benar 1 Maret gitu. 1 Maret di tahun depan berarti kan? Iya. Itu udah ada rencana juga. Sudah ada dalam program Nah. kita di tahun ini. Keren ya programnya. Luar biasanya harus aku expose. Join yuk sama aku biar nanti aku expose lebih luas gitu ke medsos, ke PMI Kebumen yang lain atau PMI yang lain gitu. Keren, mantap nih. Mungkin ada beberapa program lain yang belum disebut, nanti ada lagi ya Mbak. Terus Banyak nih yang gak disebut ya. ada beberapa. Wow gitu, itu kan program-program yang kamu rencanakan gitu, yang udah terlaksana mungkin kayak tadi mengolah makanan kayak gitu Iya, kan. dan terus yang konten media sosial. Iya, media sosial juga sudah gitu. Selama ini sudah lagi kah yang udah berjalan gitu? Rutin mingguan kah atau Forpis ini gitu kalau kumpul gitu atau setiap bulan 1 kali gitu? Sebenarnya Gimana kalau itu? dalam dasarnya itu Forpis itu berkumpul setiap 3 bulan sekali. Tapi tidak harus 3 bulan sekali. Kalau dari Forpis angkatanku itu menyepakati untuk kumpul setiap 1 bulan sekali. Daring atau luring? Luring. Karena kalau daring itu banyak Iya teman-teman sih, yang mungkin terkendala kota jaringan sinyal lebih terus enak juga ketemu sekolah. langsung. Iya, kayak tidak tersampai gitu kalau Iya, misalkan iya, cuma betul. luring kayak gitu. Ada pertemuan rutinnya setiap 1 1 bulan bulan sekali itu gitu. Itu di luar kalau memang ada program kerja. Kalau ada program kerja pastinya bakal double pertemuannya. Iya iya. Untuk mempersiapkan. Jadi satu pertemuan itu memang membahas khusus apa yang dibahas tuh 1 bulan sekali Kalau tuh. pertemuan rutin, Iya. ya. Untuk pertemuan rutin itu kami bahasnya tergantung apa yang sedang kami butuhkan. Misal dan juga sudah ada diprogramkan untuk pengisian materi. Iya. Karena sebenarnya program awal kita juga pengen meningkatkan kapasitas diri juga bareng-bareng biar pengetahuan kita nggak stop di situ aja. Nanti ada tugasnya secara bergantian untuk memberikan berbagi materi ke teman-teman. Itu materinya setiap bulan tuh berbeda-beda sesuai dengan materi kepala merahan dan juga kita adopsi dari materi lain seperti isu-isu remaja dan sebagainya itu dibahas bareng-bareng di situ. Terus
kan kita juga remaja, kita juga merasakan, juga pasti kita berbagi cerita kayak gitu. Sama juga mungkin di situ juga kita sekaligus pembuatan konten edukasi itu yang disebarkan di media sosial. Jadi ketemu sekaligus bikin konten gitu. Iya, kalau memang kontennya yang video sekaligus, tapi kalau memang yang poster sudah siap sebelumnya, tinggal di upload di harinya. Terus sama bahas juga kepengurusan, evaluasi program kerja sebelumnya. Itu sebelumnya ada kekurangan kelebihan apa, terus buat dijadikan pembelajaran di program kerja selanjutnya. Ya, evaluasi kepengurusan juga sih Mbak, pelaksanaan kemarin kepengurusannya sudah bagaimana, apa yang belum terlaksana, bagaimana evaluasi buat kedepannya, terus juga ngobrol-ngobrol bareng kayak gitu. Seru deh Mbak. Seseru itu ya, excited banget gitu ya, sampai programmu itu luar biasa itu gitu kan. Padahal baru kelas 11 kamu buat, iya kan, kelas 11 gitu, tapi udah programnya udah di atas kelas 12 sih harusnya gitu. Aku aja sampai gak excited, ternyata ada ya program edukasi dari Forpis gitu. Emang kreatif, kemarin emang ada tag-tagan tuh video Forpis yang waktu di aula atas apa ya, dan yang lain gitu, edukasi di sana di aula atas gitu. Pakai apa poster gitu, saya lupa. Oh, anak Forpis nih udah mulai melek media sosial nih sekarang gitu. Nah, emang itu harus dikembangkan lebih juga. Ada buat. Ya udah jiplak aja konten-kontenku gak apa-apa. Memang harus berkembangnya, memang media sosial itu luar biasa, naiknya cepat gitu buat anak-anak. Nah, itu kan program udah kebayang dan udah terstruktur, skema dengan baik, dan bahkan pertemuanmu sudah berjalan juga ya, rutin setiap 1 bulan sekali dengan teman-teman anggota Forpis lainnya gitu. Melihat ada nih fenomena, tanggapanmu bagaimana ya gitu. Sekarang kan anak-anak PMR mungkin ada yang menurun gitu, setiap sekolahnya anggotanya nggak banyak, di sekolah tersebut anggota PMR-nya nggak banyak gitu, atau minat daripada siswa sekolah dasar maupun SMP SMA terhadap PMR itu agak berkurang gitu. Nah, kamu melihat fenomena tersebut gimana, dan tips yang bisa kamu berikan buat teman-teman tuh kayak gimana? Boleh. Iya, karena sekarang itu semua ekstra sudah tidak diwajibkan ya Mbak, termasuk kemarin yang ekstra sebelah wajib, itu sekarang jadi wajib tidak wajib. Dan kebetulan di sekolahku juga menerapkan yang kalau mau ikut ekstra ya silahkan, kalau tidak mau ikut ekstra ya boleh keluar. Jadi sesuka kita, mau ikut ini silahkan, kalau misalkan udah nggak mau lagi lanjut langsung keluar, itu diperbolehkan. Jadi memang untuk menampung minatnya siswa-siswa, maunya di mana, maunya bagaimana, niatnya bagaimana. Sebenarnya kalau melihat kasus seperti itu, kita kembali lagi sama niat di awal. Karena kalau kita jalanin suatu hal tapi nggak niat, itulah terjadinya keluar dan lain sebagainya itu. Nah, ya gimana ya Mbak? Kan setiap orang tuh punya tujuannya masing-masing yang berbeda-beda. Misal kalau ekstra PMR ini atau kegiatan PMR ini kan orang-orang tuh pasti identik sama yang kesehatan, dunia kesehatan. Mungkin emang orang-orang yang minat itu pengen mengarah ke sana, atau yang suka sama kepala merahan, yang tertarik sama relasi dan pergaulan dan sebagainya, terus kepala merahan, kesehatan. Nah, di luar itu orang-orang yang memang belum tertarik, ya mungkin itu yang menyebabkan minatnya itu berkurang. Karena kan sebelumnya dari kata ada wajib, sekarang tidak wajib. Sekarang yang pasti tidak wajib, jadi kelihatan siapa orang yang benar-benar memang niat, yang benar-benar ada tujuan di sana, mana yang memang karena terpaksa jadi terbiasa. Dulu di SMP ku juga PMR ini ekstranya wajib kebetulan Mbak. Jadi satu angkatan ikut semua. Tuh, jadi, nah sekarang udah nggak ada wajib lagi, jadi berkurang, terlihat jauh banget dari satu angkatan jadi tidak wajib. Tapi ya itulah PMR, tidak memaksakan kehendak, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemauannya, kesukarelaannya, sesuai dengan tujuan prinsip dasar. Sukarelanya seperti apa? Ya kalau memang mau menjadi relawan dalam hal relawan, ya oke, mengikuti PMR, tapi akan tumbuh dari hatinya sendiri kayak gitu. Terus untuk tipsnya apa nih biar anak-anak PMR ini atau siswa ini bisa niat gitu kayak kamu gitu, join gitu? Apa tips kamu? Sebenarnya ini untuk teman-teman yang memang udah bergabung buat PMR tapi
mungkin ada rasa kayak aduh apa aku keluar PMR aja ya. Itu pasti Iya kan, aku ya ngeliat itu. temen-temenku banyak yang ada yang Gimana? adik-adikku banyak, karena aku sekarang udah punya adik ampuan. Ya, oke. Itu banyak yang mungkin kepikiran seperti itu, terlintas seperti itu. Dan juga dengar curhat teman-temanku dulu waktu aku kelas 10, masih kelas 10 sebelum jadi pengurusnya sekarang. Itu tipsnya adalah kita coba ulang flashback ke awal lagi. Sebelum kita bergabung ke organisasi atau ekstrakurikuler ini, sebenarnya tuh kenapa sih kita masuk ke sini? Kalau kan nggak mungkin ya Mbak tiba-tiba masuk aja tanpa alasan. Ya walaupun misalnya alasannya karena teman Ikut aja temen gitu iya, kan, ya. pasti ada alasan gitu Iya. loh Mbak. Iya, Nah, dari aduh maaf Mbak. Ini kayak tersendur gitu. ayo. Ya, Dari itu. ya walaupun dari teman aja tuh juga udah ada alasannya sendiri gitu loh Mbak. Nah, dari awal itu gimana caranya kita tuh jadi orang yang memang punya komitmen. Dari pertamanya niatnya apa, tujuannya apa, alasan masuknya tuh apa, kita lihat lagi. Kalau misalnya emang awalnya kita udah niat tapi di tengah jalan itu kayak putus, kita balik ingat ke awal. Wah gimana dulu perjuangannya buat masuk ke ini, wah gimana dulu udah ada kegiatan apa aja nih, wah aku udah habisin waktu buat ikut ini, wah aku udah dapat banyak pengalaman baru, pengetahuan baru, dapat teman baru, wah banyak juga manfaatnya gitu. Nah dari situ kita bisa ngeliat, waduh kayaknya udah sampai sini sayang juga kalau berhenti, sayang juga kalau nggak diikutin gitu. Terus sama ngeliat ke kegiatan-kegiatan PMR yang memang PMR di Kebumen ini aktif sudah bagus banget. Terus juga dan memang aku sendiri merasa manfaatnya gitu Mbak, sangat merasakan manfaatnya melatih gimana cara kita buat berkomunikasi, terus berpublic speaking, terus juga buat melatih kompetisi diri juga, buat kenal teman-teman baru. Itu banyak banget manfaatnya. Jadi kita kalau memang merasa udah tengah jalan, coba kita ingat ke hal-hal baiknya, niat awalnya bagaimana, manfaatnya apa aja. Terus juga yakini diri sendiri bahwa kamu tuh mampu dan kamu tuh bisa melanjutkan ke seterusnya gitu. Dan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi jangan putus di tengah jalan kalau udah join sama PMR ya. Saya biasanya nagih, kok nagih itu bikin sesuatu yang kayak nagih banget kalau udah gabung di anak-anak PMR gitu ya. Ya, tapi sekali lagi berarti kalau ada yang putus gitu, kamu rangkul lagi, kamu motivasi lagi teman-teman ini gitu, ataupun yang kali belum join kamu ajak juga gitu ya. Walaupun alasannya ikut-ikut teman, tapi kalau udah ngumpul mah udah ngena hatinya gitu ya. Tahu kena hatinya langsung lanjut ikut Asik, PMR. Oke, jadi itu tips dari kamu ya. Terakhir Putri, sudahkah pernah mengikuti kegiatan yang di luar kabupaten gitu selama menjadi koordinator Forpis gitu, atau mengikuti Latgab atau di mana gitu? Pernah nggak mengikutin? pernah Apa nih? Dimana? kemarin baru banget kemarin. Jadi kemarin habis kemarin. Jadi kemarin habis reorganisasi yang Forpis yang koordinator. Terus sebulanan itu ada Latgab. Itu programnya Forpis Jawa Tengah. Forpis Jateng ya. Jawa Tengah. Itu adalah Latgab, pelatihan gabungan Forpis se-Jawa Tengah. Forpis sebenarnya kemarin judulnya adalah PMR. Jadi kemarin ada beberapa temanku yang memang bukan dari Forpis tapi perwakilan PMR-nya. Gitu. Tapi utamanya memang Forpis gitu. Kamu ikutin Latgab itu iya, gitu. Sebagai perwakilan dari Kabupaten Kebumen. Berarti setelah terpilih langsung ikut Latgab, langsung ke provinsi gitu ya. Dapat pengalaman apa? Banyak dari situ gitu. Banyak banget, nggak banyak sedikit. Banyak. Apa yang kamu dapat pada saat itu? Ya, jadi pertama kali yang aku dapat ke sana itu aku ngelihat teman-teman. Oh, sebelum itu kan sudah ada grupnya dulu. Terus mungkin sudah ada beberapa yang kenal-kenal atau karena yang dari tahun sebelum itu udah ikut lagi sekarang. Jadi kayak wah ternyata pas aslinya ketemunya seperti ini. Wah ternyata orangnya tuh memang energik banget, terus juga orangnya keren banget gitu. Banyak orang-orang hebat yang aku temui di sana. Mereka semua tuh hebat-hebat. Itu semua koordinator kan kumpul di sana. Semua koordinator kumpul di sana. Iya, dari situ juga aku jadi tahu gimana kegiatan Forpis di kabupatennya masing-masing. Gimana kondisi PMR di kabupatennya masing-masing. Karena kemarin ada sesi yang memang kita tuh bertukar cerita dari kabupaten masing-masing seperti apa. Terus kami punya ide apa untuk kedepannya, harapan untuk Jawa Tengah, keseluruhan Jawa Tengah tuh bagaimana untuk Forpis Jawa Tengah ini. Juga
kalau temanku tuh kemarin ada yang sempat cerita permasalahan di Forpis komputernya bagaimana, nanti nyatu lagi sharing yang sudah memang Forpis itu aktif tuh sharing, oh gini loh solusinya, jadi kita saling bertukar. Ternyata tuh ada memang yang benar-benar udah PMR yang udah aktif banget di kabupatennya, ada yang kurang aktif, ada yang aktif, ada yang sedang berproses bertumbuh, kayak gitu macam-macam. Terus juga ngelihat teman-teman yang memang backgroundnya itu hebat-hebat semua, dari berbagai macam latar semua, punya kemampuan masing-masing, punya kompetisi masing-masing, beda-beda semua dan hebat-hebat semua, keren-keren. Terus juga dari situ juga aku jadi tahu kalau apa ya, pengetahuan yang aku dapat itu jadi semakin lebih sadar lagi. Itu tuh belum cukup, belum ada apa-apanya. Iya. Karena di atas kita tuh masih ada yang lebih atas lagi. Yes. Jadi kita tuh nggak boleh stuck di situ-situ aja gitu loh Mbak. Harus mau buat upgrade diri biar jadi lebih baik lagi. Kayak gitu. Ya udah itu yang aku dapat itu. Terus jadi setelah dari situ kamu harus upgrade diri gitu ya. Iya. Luar biasa, berarti banyak sekali manfaat yang kamu dapatkan waktu kemarin di PMI provinsi ya, di Jateng gitu, sehingga kamu bisa mencerna dan mengambil, oh ternyata aku harus upgrade diri untuk bisa memperbaiki atau bahkan memberikan sesuatu yang baru di Forpis Kabupaten Kebumen tahun ini gitu, sehingga kamu bisa memunculkan proker-proker yang wow ini gitu. Oh, ini prokernya sebelum Latgab. Oh malah sebelum Latgab ya gitu. Oke, berarti harus ada proker yang wow lagi. Baru yang lagi. belum terbocorkan tadi belum. kan gitu. Mantap, luar biasa sekali Putri, ternyata luar biasa koordinator Forpis kita di tahun ini. Terakhir Putri, untuk mengajak teman-teman PMR gitu yang akan menjadi relawan masa mudanya, masa akan datangnya PMI Kabupaten Kebumen gitu khususnya, dan menjadi relawan PMI pada umumnya, apa kesan ataupun pesan yang pengen kamu berikan atau sampaikan kepada teman-teman PMR? Boleh untuk closing statement. Akan tetap kesannya atau gimana? Kesannya boleh. Untuk kesan-pesannya seperti tadi yang udah aku bahas sama Mbak Pipit, itu terkait niat. Kalau kita sudah memulai, ayo kita buat berkomitmen buat jalani itu terus sampai tuntas. Ingat kembali ke tujuan awal kita, harapan kita apa, sama manfaat yang kita dapat apa. Kalau kita udah ingat ke hal itu, insya Allah kita bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Terus juga kalau sudah tumbuhkan dari hati, nanti juga kita menjalankannya bisa lebih enak lagi, bisa lebih maksimal lagi daripada yang memang mungkin niatnya masih kurang. Itu. Terus pesannya untuk tadi, jangan pernah jangan stuck di situ-situ aja, tapi kita harus terus mau buat gali-gali lagi. Pengetahuan di luar sana tuh masih banyak banget yang belum kita ketahui di sini. Itu kita harus jadi orang yang pengen tahu. pengen tahu Ya harus pengen tahu gitu ya. Pengen tahu yang belum kita tahu, kita cari tahu. Jadi bisa lebih baik dari sebelumnya. Terus juga ya berusahalah, nanti hasilnya Tuhan yang menentukan. Berusaha, berdoa, hasilnya Tuhan yang menentukan. Itu sih kesan-kesan dari aku. Dan semangat terus buat PMR di Kabupaten Kebumen. Semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi dan juga lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Forpis ada tagline-nya nggak sih? Forpis Kebumen keren atau apa gitu, ada nggak? Forpis ada logonya apa ya? Deh, ini F. Ini F bukan ya? Gini. Gini gimana nih? Huruf F. Gini. F gini. Oh, gini. Ini kalau foto gimana nih? Gini. 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 Terus oh gini. Ya. Oh gini. Forpis apa? Kalau ngomong Forpis gitu jawabnya apa? Gak ada, hanya gini doang ya, gitu. Gimana ya, kalau Forpis? nanti dibikin. PMI Kabupaten Kebumen keren gitu dulu ya. Forpis Kabupaten Kebumen. Okay. Forpis PMI Kabupaten Kebumen keren. Mantap. Yes. Sekian teman-teman, kita ngobrol jauh mengenai Forpis PMI Kabupaten Kebumen dengan koordinatornya langsung. Ada Adek Putri gitu yang paling gemes, dan ternyata wow sekali dengan proker-prokernya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Untuk kedepannya yang sudah terjalin atau sudah terlaksana bisa terus untuk berjalan gitu prokernya, dan mudah-mudahan target-target ataupun proker yang akan datang bisa tercapai sama kamu Put. Semangat terus ya. Siap, menjadi relawan atau bibitnya relawan kami di PMI Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan jaya selalu Forpis dan teman-teman
Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.